Halo teman-teman, pernahkah kalian merasa bahwa tidak ada satupun yang spesial dari hidup kalian? Semuanya tampak biasa saja tanpa ada arah tujuan yang jelas. Namun, ada satu tempat di hati kecil kalian, yakni mimpi yang besar. Di sini, saya mau cerita soal sebuah novel yang bakal bikin kalian percaya lagi sama kekuatan mimpi. Judulnya Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Novel ini diterbitkan oleh Bentang Pustaka pada tahun 2005. Punya 529 halaman dan termasuk genre motivasi dengan kisah nyata yang inspiratif. Cerita dimulai di sebuah sekolah kecil di Belitung bernama SD Muhammadiyah. Sekolah itu hampir tutup karena jumlah muridnya kurang dari 10 orang. Tapi di tengah ancaman itu ada dua guru luar biasa, Bu Mus dan Pak Harfan. Beliau berdua tetap gigih mengajar meski gaji pas-pasan dan fasilitas seadanya. Mereka punya satu tujuan, yakni memastikan anak-anak di pelosok Belitung tetap bisa sekolah. Dari situ lahirlah 11 anak yang penuh semangat dan menamai diri mereka sebagai Laskar Pelangi. Masing-masing anak punya kisahnya sendiri. Ada Ikal, si narator yang penasaran juga cerdas. Lalu Lintang, anak nelayan jenius yang hidupnya penuh dengan perjuangan. Dan ada Mahar, selalu kreatif dan imajinatif. Teman-teman lain seperti Sahara, Trapani juga punya warna tersendiri yang bikin kelompok ini super hidup. Mereka belajar bukan cuma dari buku, tapi juga dari laut, alam, dan hangatnya kebersamaan. Meski sering diejek karena kondisi ekonomi, semangat mereka tak akan pernah padam. Perjalanan mereka tentu tidak mudah. Ada banyak ujian, dari kemiskinan, perbedaan sosial, hingga kehilangan orang-orang yang mereka sayangi. Tapi justru dari situ nilai-nilai hidup bakal tumbuh. Kita bisa belajar tentang harapan, ketulusan, dan kebahagiaan sederhana dari cerita mereka. Andrea Hirata berhasil menyampaikan pesan bahwa impian bisa lahir dari tempat paling sederhana sekalipun, asalkan kita punya keberanian untuk terus berjuang. Gaya bahasa yang digunakan sangat puitis namun ringan, membuat cerita mudah menyentuh hati. Andrea Hirata juga berhasil menggambarkan suasana Belitung dengan sangat nyata, sampai pembaca bisa merasakan aroma laut, teriknya matahari, dan semangat belajar anak-anak itu. Setiap karakter memiliki keunikan dan kedalaman yang membuat kita gampang jatuh cinta. Cerita ini juga syarat dengan pesan moral tentang pendidikan, persahabatan, perjuangan, dan mimpi. Tentu saja, beberapa bagian cerita terasa agak meloncat karena perubahan waktu yang cepat dari masa kecil hingga ke masa dewasa. Selain itu, ada beberapa istilah lokal yang mungkin perlu adaptasi bagi pembaca yang belum familiar. Tapi justru hal-hal tersebutlah yang membuat nuansa Indonesia terasa lebih autentik dan khas pada novel itu. Secara keseluruhan, Laskar Pelangi bukan sekedar kisah anak-anak miskin yang berjuang. Ini adalah cerita tentang makna kehidupan. Dari guru yang mengabdi tanpa pamrih hingga anak-anak yang bermimpi besar di tengah keterbatasan. Semuanya mengajarkan kita bahwa kebahagiaan dan keberhasilan tidak diukur dari harta, tapi dari usaha dan semangat. Novel ini juga membuka mata kita tentang pentingnya pendidikan di pelosok Indonesia, tentang bagaimana sekolah kecil bisa menjadi tempat lahirnya inspirasi dan mimpi yang menyentuh banyak orang. Bacaan ini membuat kita tersentuh, apalagi bagi yang pernah merasakan perjuangan belajar di tengah keterbatasan. Bagi siapapun yang sedang mencari motivasi hidup, membaca Laskar Pelangi bisa membuat kita lebih bersyukur, lebih semangat, dan sadar bahwa mimpi tidak pernah punya batas, asal kita mau berjuang. Untuk yang sedang kehilangan arah, cerita ini menjadi pengingat bahwa secercah cahaya selalu bisa menerangi kegelapan jika kita tidak berhenti percaya. Jadi, jika kalian mencari bacaan yang menginspirasi sekaligus menggugah perasaan, Laskar Pelangi adalah pilihan yang tak boleh dilewatkan. Sebuah karya yang tidak hanya menceritakan kehidupan,
tetapi juga mengajarkan kita bagaimana cara menjalani dengan hati. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.